Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada ibadah akhir tahun ini. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1, 3, 6, dan 7. Tuhan Allah namamu. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sumber kasih dan damai, kepadamu-lah kami datang menyembah dan bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang tahun hingga kami berada di akhir tahun ini. Untuk hari-hari yang akan datang, kami mohon bimbinglah dan lindungilah kami umat-Mu. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Bebaskanlah kami dari pencobaan, ancaman dan godaan. Ajarlah kami menggunakan kasih dan damai sebagai senjata melawan iblis dan dosa. Bantulah kami mengarahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebaliknya agar kami setia menjadikan kasih dan damai sebagai cara dan tujuan hidup. Karena Engkaulah Bapa kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan Raja kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292, ayat 1, 2, dan 3, Tabuh Gendang. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Lama terambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 7 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat
nomor 26 ayat 1 dan 3. Mampirlah dengan doaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang bersembah sujud kehadirat-Mu yang kudus. Bersyukur kepadamu atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat tiba di penghujung tahun ini. Kami mengaku bahwa dosa dan kesalahan yang kami perbuat sepanjang tahun ini, dan kami mohon pengampunan yang daripadamu, agar segala dosa-dosa kami Engkau ampuni seperti kami melewati hari-hari kami di tahun ini, dan agar kami senantiasa teduh dalam iman dan pengharapan kami hanya kepadamu saja. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan selama 1 menit.
Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari PKJ nomor 2 ayat 1. Mulia, mulia namanya. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru terambil dari Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saat ini diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari PKJ nomor 203 ayat 1 sampai 6. Ada damai sejahtera Allah. Kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386,
ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan Yesus yang baik, Sang Pemberi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak bisa kami balas satu persatu. Dan pada saat ini dengan kerendahan hati, kami jemaat-Mu menyerahkan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, dan biarlah persembahan ini menjadi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja, khususnya dalam mendukung pelayanan-Mu di gereja ini. Dan terlebih-lebih Tuhan, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian dari Faomasi Lingkungan 2 yang diwakili oleh Futi La Rosa.
atas bahunya, dan namanya pun disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang, penasehat ajaib, Allah, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Terima kasih. Kiranya pujian ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Jemaat bernyanyi dari PKJ nomor 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan telah menolong, Tuhan telah menyertai kami. Dan saat ini Tuhan telah mengumpulkan kami oleh karena kasih-Mu, sehingga kami bisa bertemu dan berkumpul bersama dengan saudara-saudari kami seiman. Dan saat ini Bapa, kami juga rindu untuk membaca serta merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan kami memohon biarlah kiranya Tuhan menyampaikan kepada kami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Beritakanlah kepada kami firman-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus itulah yang menguasai dan bekerja dalam setiap hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar, kami boleh memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa selama kami berada dalam rumah Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Terambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 6, begini firman Tuhan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yahobu, Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan yang baru kita baca dan tema yang telah diberikan yaitu memperkenalkan perbuatan Tuhan. Sekali lagi, memperkenalkan perbuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya percaya bahwa ya setiap kita pasti pernah berkenalan dengan seseorang ataupun mungkin memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Dan biasanya ketika kita berkenalan atau memperkenalkan seseorang kepada sesama kita, maka tentu kita tidak memperkenalkan sesuatu yang buruk dari seseorang. Bahkan ketika kita memperkenalkan diri, yang pastinya kita akan memperkenalkan sesuatu yang baik di dalam diri kita. Tidak mungkin jelas-jelas kita mengatakan ketika kita adalah seorang pencuri, maka kita mengatakan aku adalah seorang pencuri. Tapi kita akan memberitahu seseorang, kita akan menyampaikan kepada seseorang bahwa kita adalah anak ini, kita dari mana asalnya, dan kita akan memberitahu ya tentang informasi masalah data-data pribadi kita. Demikian juga ketika kita memperkenalkan seseorang kepada sesama kita, tentunya juga semuanya yang baik-baik. Apalagi kalau misalnya ada seseorang yang sedang mencari kerja, yang membutuhkan pekerjaan, yang pastinya kalau kita memperkenalkan saudara kita, anak keluarga kita, yang pasti kita akan memuji-muji, menyampaikan bahwa ini adalah anak yang baik, pasti nanti dia adalah bertanggung jawab di dalam sebuah pekerjaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tema minggu hari ini ya mengakhiri sebenarnya ya sebelum tanggal 31 dari tahun 2025 di bulan Desember, dia mengatakan kepada kita, mari memperkenalkan perbuatan Tuhan. Ya, tafatuna taobahae hevisa va ebuadade va omasi va tolosa lobalangi bawa aurida ya ita banuania. Untuk itu Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini sebenarnya melalui pemazmur dia mau mengisahkan sejarah karya Allah di dalam kehidupan bangsanya, yaitu orang-orang pilihannya, yaitu bangsa Israel. Di mana dia menceritakan bagaimana kebesaran, bagaimana kasih setia Allah, bagaimana pertolongan Allah di dalam perjalanan kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan senantiasa mengasihi, memenuhi kebutuhan, bahkan bagaimana ketika Tuhan sendiri yang bekerja di dalam membebaskan umatnya dari segala penderitaan, dari perbudakan. Maka tentu oleh pemazmur di sini dia menceritakan kebesaran Allah, dia memuji kebesaran Allah, dia menceritakan kepada bangsa-bangsa, ini loh Allah Israel, ini loh kebesaran Allah, inilah kuasa keajaiban Allah di dalam kehidupan kami. Dan tentu pujian dari Mazmur 105 ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita membaca dari kredo orang Israel, kalau kita membaca dari Ulangan pasal 6, di situ disampaikan kepada kita, biarlah kiranya setiap orang yang percaya, orang tua mengambil bagian di dalam menceritakan, memperkenalkan perbuatan kebesaran Allah kepada keluarga, kepada anak dan cucu-cucunya. Ya, makanya dia mengatakan di situ, ya kalau kita membaca dari Ulangan pasal 6, ya apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan
dan haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya dimanapun engkau berada. Mau di rumah, mau di jalan, di tempat tidur, dan dimanapun harus diajarkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya berbicara kepada orang Israel. Bagaimana juga saya dan Bapak Ibu saat ini yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau kita mengingat kembali dari bulan Januari, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 28. Detik-detik ya, Fabalisa Drevi, Angahorita Drevi 2025 hari Bapak Ibu. Tentu tidak hanya kebahagiaan, tidak hanya sukacita ya yang sudah kita alami, tapi justru sebenarnya ketika seseorang memberi kesaksian berbagi pengalaman hidupnya, lebih banyak orang akan menceritakan pengalaman pahit, berbagai pergumulan hidup, berbagai masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Entah itu karena pekerjaannya, entah itu karena ekonomi, ya dalam keluarga, entah itu masalah hubungan antara suami istri, hubungan orang tua dengan anak, dan ada banyak Bapak Ibu. Melalui firman Tuhan ini, ketika kita menceritakan itu, biarlah saya dan Bapak Ibu menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita selama ini, ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan ada lagu mengatakan ada satu sobatku yang setia. Siapakah dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang selalu beserta dengan kita. Dia adalah Immanuel. Bahkan satu langkah kaki pun Bapak Ibu, Tuhan juga selalu menyertai dan mengiringi langkah kaki kita. Jadi melalui firman Tuhan ini, ada dua hal yang ingin mau dia sampaikan kepada kita, dan ini adalah sebuah perintah yang harus kita ceritakan kepada sesama kita. Yang pertama, apa yang mau disampaikan melalui firman Tuhan ini, yaitu mari bersyukur, marilah selalu berseru kepada Tuhan, dan marilah selalu memberitakan atau memperkenalkan Tuhan. Di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua, disitulah dijelaskan kepada kita apa yang dikatakan, bersyukurlah. Ya, bersyukur. Bapak Ibu, apa yang telah kita lakukan selama ini ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, sasese tafalo tahalo PA. Ya. Takau ni genoni lobalangi. Kita melaksanakan ibadah syukur di tengah-tengah keluarga kita. Kita menyampaikan kepada hamba Tuhan, ini loh yang sudah saya alami di dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan sudah menolong selama ini keluarga kami. Bersyukurlah. Maka dia mengatakan bahwa hendaknya lah setiap saat seseorang yang percaya kepada Tuhan, dia selalu bersyukur. Tidak hanya pada saat dia menerima berkat Tuhan, tapi juga termasuk ketika dia mengalami duka cita. Nah, inilah yang membedakan kita Bapak Ibu dengan orang-orang yang tidak percaya. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, kata Paulus, bersukacitalah senantiasa. Bersyukur. Tak ada sawah gelu. Ya, seringkali Bapak Ibu ketika kita berada di perjalanan, ada hal-hal yang sesuatu yang membuat kita memberitahu, memperkenalkan Tuhan. Ya, misalnya ketika kita sedang berada di mobil, sedang mengendarai atau menyetir, ya tiba-tiba ada mobil lain lewat. Ya mungkin itu kita hampir kecelakaan, tapi kita berkata, puji Tuhan, aku telah diselamatkan. Maka itu adalah ucapan syukur. Maka ceritakanlah itu. Apalagi yang dikatakan berseru. Berseru Bapak Ibu di sini adalah memohon, menyampaikan pergumulan kepada Tuhan.
berseru-seru. Maka seseorang ketika dia berseru memanggil Tuhan, jangan juga hanya pada saat dia mengalami sukacita, tetapi di dalam kesesakan berseru-serulah kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu mendengar. Ya, seringkali kita mendengar bahwa Tuhan itu tidak jauh, Bapak Ibu. Hanya sejauh doa. Bahkan ada pendeta mengatakan kalau kita mengukur jarak Tuhan sebenarnya dalam kehidupan kita ini hanya 30 cm katanya. Antara bibir kita dengan hati kita. Tidak jauh, Tuhan mendengar. Maka berserulah. Sampaikan permohonan kepada Tuhan. Ya, ada banyak pergumulan-pergumulan yang disampaikan ya, termasuk orang tua. Iwal lemanu bisa ngowalu nonogu badrofida bisa menao na badrofia dan funada banyak harapan. Enao iseda ya fefudela nosu nia. Maka berserulah kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang menantikan sebuah pekerjaan. Maka berseru kepada Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan jalan. Dan tidak hanya itu, dia berkata, mari percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ajaib berarti dahsyat. Sesuatu yang memang menurut manusia tidak masuk akal. Sesuatu yang menurut kita Bapak Ibu tidak mungkin. Ya, ada banyak keluarga kita mengalami sakit penyakit. Ya, kita mengatakan dia sudah kritis loh. Mengaitu-ngaitu. Dia mengalami penyakit ini loh. Dia mulai jatuh. Tapi karena pertolongan Tuhan, dia bisa bangkit, dia bisa sembuh. Dan itu adalah keajaiban mukjizat Tuhan. Maka poin yang pertama ini dia mengatakan kepada kita, bersyukur, berseru, dan beritakanlah kebaikan Tuhan. Biarlah saya dan Bapak Ibu mengambil bagian dalam hal ini. Poin yang kedua yang mau disampaikan kepada kita yaitu, mari mengingat, mari memperkenalkan perbuatan Tuhan. Ya, mengingat, memperkenalkan perbuatan Tuhan. Bahkan diteruskan sebenarnya dia berkata di sini, bermegahlah di dalam namanya dan carilah Tuhan dan kekuatannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya rasa Bapak Ibu kita ini tidak hanya memiliki memori jangka pendek, tapi kita juga memiliki memori jangka panjang. Maka saya mau mengatakan, ketika kita memiliki memori pendek Bapak Ibu, mengingat masa lalu, mengingat sesuatu dalam jangka pendek, ya usahakan biarlah sesuatu yang tidak baik-baik itu, ya mungkin masalah hubungan dengan sesama, biarlah itu yang kita pakai. Tapi mari memakai memori jangka panjang ketika kita mengingat segala kebaikan Tuhan, termasuk ketika Tuhan memperalat seseorang di dalam menolong kita, di dalam membantu kita, biarlah itu yang selalu kita kenang, biarlah itu yang selalu kita ingat. Dalam tanda kutip, Tuhan menolong. Sehingga apa? Ketika kita mengingat kebaikan, kemurahan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka yang selalu terjadi dalam diri seseorang adalah yang pertama tadi. Bersyukur, berseru, dan menceritakan. Tapi kalau yang diingatnya sesuatu yang buruk bagaimana Tuhan seolah-olah tidak baik, tidak adil, tidak peduli dengan dia, maka pasti apa yang terjadi? Dia tidak bisa menceritakan kebaikan Tuhan, malah dia mengeluh. Dia tidak bisa menceritakan bagaimana kasih Tuhan memperalat seseorang di dalam menolong dia, tapi dia mengatakan orang ini seperti ini dan itu. Makanya dia mengatakan mengingat. Ingat. Taturu-turu-tududa. Tafasugi-sugiba. Deduda. Jadi dimanapun kita berada mengingat bagaimana pertolongan Tuhan. Inilah yang mau disampaikan oleh pemazmur ini ketika dia mengingatkan kembali sejarah perjalanan orang Israel ini.
Demikian juga kita Bapak Ibu. Ya, kalau ada istilah jas merah jangan lupakan sejarah. Ya demikian juga kita jangan lupakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, ada hal yang menarik yang dia sampaikan di sini. Ketika kita mengingat pertolongan Tuhan, maka dia mengatakan satu hal yang mau dia sampaikan dan ingatkan, sebuah kecenderungan manusia, yaitu masalah bermegalah di dalam namanya. Banyak orang ketika dia berhasil, ketika dia sukses mencapai sesuatu, maka dia tidak bermegah di dalam nama Tuhan, tapi dia bermegah di dalam dirinya sendiri. Apa yang terjadi ketika dia memegahkan dirinya? Kesombongan, angkuhan, fayaosa, fakegusa. Aberrao, berwa abelegu, berwa tua-tuagu, abere usahagu. Hati-hati. Pemasuk mengingatkan kita, biarlah kita bermegah di dalam namanya. Dan dilanjutkan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Kenapa? Karena kekuatan saya dan Bapak Ibu, kekuatan manusia terbatas adanya. Lesang umae, si ogete eva abelenia, si ogete edrevinya bagul dan tidak Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menjamin dia akan hidup selamanya di dunia ini. Ya, seorang olahragawan pun ketika kita mengatakan, melihat, dia luar biasa, sehat, berbadan kekar dan sebagainya. Tapi ada saatnya dia akan mengalami cedera. Maka dia akan sakit. Demikian juga kita sebagai manusia fana. Maka carilah Tuhan dan kekuatannya. Artinya mari senantiasa mengandalkan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan. Mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui 2 poin ini Bapak Ibu, ini menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana 3 hari lagi kita akan memasuki tahun 2026. Dan biarlah ini menjadi pengalaman berharga ke depan bagi kita bahwasanya kalau di tahun 2025 Tuhan sudah menolong bahkan sebelumnya, maka saya percaya di tahun 2026 maka Tuhan juga pasti akan menyertai. Amin. Mari Bapak Ibu percayalah kepada firman Tuhan ini. Maka ayat Falan berkata kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita menyebutkan tiga ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur pasal 105 ayat 1 kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Dan saat ini kami diingatkan bagaimana kami juga harus memperkenalkan segala perbuatan, segala keajaiban Tuhan, mukjizat Tuhan yang telah kami alami dalam kehidupan kami. Lewat kesaksian hidup kami, lewat segala talenta-talenta yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, bahkan lewat pekerjaan kami, sehingga nama Tuhan itulah yang selalu diagungkan, itulah yang selalu dimasyhurkan. Karena kami percaya bahwa kami adalah manusia yang terbatas, kami adalah fana, tapi Tuhan adalah kekal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mengakui bahwa karena Tuhan kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dan kami